Jogja. Semangat bersama Teras Jogja. Masih di Teras Jogja, terkini akrab dan santun. Saya pun mengucapkan untuk Anda selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya. Dan tentunya saya juga masih bersama dengan Mas Denny dan juga Mbak Ai, masih membahas mengenai Simply Homey. Semakin menarik juga ini ya. Nah, tadi kalau syarat-syarat dan juga fasilitasnya sudah dibahas, saya boleh bertanya juga untuk syarat tamunya ini harus yang seperti apa gitu ya? Ya, tentunya karena kita suatu penginapan dengan konsep Islami, konsep syariah, kita mewajibkan untuk tamu itu kalau misalkan datang gitu bukan muhrimnya, kita tidak menerima. Jadi kalau misalkan mengaku sebagai suami istri, tetap kita minta KTP seperti itu. Karena untuk konsep sendiri kita memang family ya Mbak ya, seperti itu. Kemudian memang tidak ada minuman beralkohol, tidak ada fasilitas untuk itu. Jadi kalau misalkan kita cukup ketat dalam hal itu, jadi kalau misalkan mungkin ketahuan atau bagaimana, kita istilahnya kita check out kan lebih awal seperti itu. Mungkin dari pemirsa sendiri ada pertanyaan, apa tidak takut ya dengan tegas seperti itu? Ya kami prinsipnya asalkan itu benar dan itu sesuai dengan konsep yang kita yakini, yaitu konsep Islami yang syariah, itu insya Allah nanti akan bawa berkah seperti itu. Gitu ya. Baiklah. Ya, betul. Nah, kemudian juga ini pasti ada cara untuk menciptakan pengusaha sukses juga lewat Simply Homey. Gimana caranya Mas Din? Pada dasarnya yang pertama untuk kita memulai suatu usaha ya, itu adalah kemauan yang paling utama di situ, karena kemauan itu, keyakinan itulah yang akan mendorong diri kita untuk menjadi incang lebih maju. Terutama nantinya apabila kita mempunyai suatu usaha atau lini bisnis, dalam pengelolaannya, dalam kegiatannya kita harus mempunyai kemauan yang kuat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsistensi dalam menjalankan suatu kegiatan usaha yang telah dirintis. Karena Simply Homey sendiri banyak sekali tantangan, kemudian kendala-kendala atau beberapa hambatan yang dulu pernah kita alami juga. Nah, salah satu hal yang bisa membuat kita jauh lebih baik dari sebelumnya adalah konsistensi kita akan keyakinan yang sebelumnya sudah kita yakini, bahwasanya bisnis ini akan berjalan dengan baik, bahwasanya bisnis ini akan berjalan menguntungkan, dan paling utama bisnis ini memberi berkah, memberi manfaat bagi semua orang. Oke, seperti tadi Mas itu. Denny mengatakan ada kendala-kendala dan juga Betul. hambatannya ini. Apa saja kendalanya? Yang pertama, kalau kita melihat adalah edukasi masyarakat ya, karena nama guest house ya, nama guest house itu tidak sefamiliar hotel, tidak sefamiliar penginapan, losmen dan sebagainya. Nah, PR utama kita pada awal-awal kita berdiri adalah mengedukasi masyarakat bahwasanya apa yang namanya guest house, kemudian apa yang dimaksud dengan guest house, kemudian fasilitas guest house itu seperti apa, itu yang selalu kita edukasi kepada masyarakat. PR kita yang pertama saat awal-awal kita berdiri adalah edukasi kita tentang guest house, pengertian tentang guest house. Karena saat kita menawarkan waralaba kita, saat kita menawarkan franchise Simply Homey, itu guest house itu apa? Guest house itu apa? Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Nah, itu yang menjadi kendala waktu awal-awal seperti itu. Itu pertama kali adalah Iya. untuk memberikan pengertian Pengertian dan juga kepada pengetahuan masyarakat. ya mengenai guest Betul. house. Kemudian apa lagi nih Mas kendalanya? Yang kedua tentunya adalah pemasaran ya. Karena waktu kita awal berdiri itu sangat sedikit orang yang mengenal Simply Homey, sehingga saat kita melakukan kegiatan promo, saat melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran, baik itu pemasaran franchise kita maupun pemasaran untuk guest house yang sudah kita kelola, banyak sekali masyarakat yang belum mengenal nama Simply Homey ya. Cuma memang ada beberapa masyarakat yang sudah mengenal nama Simply itu sendiri, karena mungkin dari Simply Fresh itu sudah lebih dikenal sebelumnya ya. Nah, seperti itu nama. Jadi branding kita memang pada awal kita berdiri memang menjadi kendala, karena kita untuk memasarkan nama kita memang belum banyak orang yang mengetahui seperti itu. Pada akhirnya setelah guest house, kemudian Nama sendiri. Sampai hari ini adakah kendala-kendala yang masih ditemui? Kalau hari ini kendala kita sudah berbeda ya, dalam artian tantangan yang sekarang kita hadapi berbeda dibanding sebelumnya, karena untuk branding kita sudah lebih dikenal ya, kemudian untuk pemasaran kita juga sudah dikenal juga. Kalau PR kita sekarang ini adalah mempertahankan apa yang sudah ada ya, karena mempertahankan itu seperti yang mungkin Mbak ketahui lebih sulit dibanding mencapai ya, seperti itu. Banyak yang harus kita pertahankan. Yang pertama adalah jumlah outlet sendiri, karena kita harus terus berkembang ya, harus terus berkembang terus. Kemudian yang kedua adalah fasilitas, karena masyarakat ini adalah konsumen yang pandai dan bijak. Jadi
konsumen mengetahui guest house seperti apa, penginapan seperti apa yang saya inginkan dan saya harapkan untuk bisa saya gunakan menginap di Jogja atau di Bandung. Nah, kita harus mempertahankan itu, mempertahankan fasilitas kita, baik kebersihan, pelayanan ataupun hal-hal lain yang langsung berkaitan dengan konsumen. Jadi setiap tahapan itu mempunyai tantangan tersendiri. Kalau di awal tantangan kita adalah edukasi ke masyarakat apa itu guest house dan branding kita. Setelah masyarakat tahu apa itu guest house, PR kita selanjutnya adalah memperkenalkan merek kita. Setelah masyarakat tahu guest house itu apa, setelah masyarakat tahu mereknya, maka masyarakat akan mencoba produknya kan. Nah, setelah mencoba produknya, PR kita adalah mempertahankan produk itu agar selalu sesuai, selalu layak dan selalu memuaskan konsumen yang sudah menginap. Seperti itu. Oke, kalau untuk Mbak Ai sendiri adakah kendala-kendalanya nih? Ya, tentunya kan seperti yang kita tahu ya, saat ini banyak hotel-hotel bermunculan dengan berbagai konsep, dengan berbagai desain ataupun penawaran harga yang sangat menarik ya. Tapi tentunya kita tetap mengutamakan pelayanan kepada konsumen seperti itu. Jadi intinya kita memberikan alternatif kepada masyarakat yang ingin menggunakan penginapan tapi yang istilahnya bisa serawung gitu ya, bisa kumpul satu keluarga dan dengan harga yang terjangkau dan dengan fasilitas yang nggak kalah dengan hotel seperti itu. Kita istilahnya memfasilitasi untuk bisnis, catering, pernikahan, wisuda itu bisa memanfaatkan Simply Homey jika membutuhkan tempat penginapan untuk di Jogja dan di Bandung seperti itu. Gitu ya. Dan tentunya juga kalau misalnya tadi saya ingin bertanya nih, ketika sudah bergabung dengan franchise-nya Simply Homey, adakah jarak ataupun batas waktunya atau tidak? Oh ya, tentunya kalau untuk franchise kita jangka waktunya 5 tahun ya Mas Denny. Betul ya, sekali, 5 seperti tahun. itu. Oke, jadi ketika sudah bergabung, misalnya dari tahun 2013 berarti sampai dengan tahun 2018 ya. Itu kemudian nanti kalau ingin bergabung lagi bisa diperpanjang kembali. Diperbaharui gitu lagi ya. Kalau gitu bisa disebutkan nih Mas, untuk terakhir, untuk closing statement juga, harapan untuk Simply Homey dari Mas Denny. Yang pertama, sesuai filosofi dari kita, harapan kita adalah memberi manfaat kepada banyak orang. Ya, jadi dengan hadirnya Simply Homey ini, karena dengan hadirnya kita, harapan kita paling besar kita itu memberi manfaat. Yang pertama, manfaat pertama adalah kepada masyarakat yang mempunyai properti atau mempunyai rumah yang tidak tergarap atau tidak termaksimalkan dengan baik. Itu kita dengan adanya Simply Homey tersebut kita bermanfaat untuk masyarakat yang mempunyai properti itu. Kemudian yang kedua, kita juga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan akan penginapan, di mana konsep yang kita tawarkan jauh berbeda dibanding dengan penginapan yang lain. Karena kita di sini lebih memberikan konsep penginapan satu rumah untuk satu keluarga sehingga benar-benar terasa seperti di rumah sendiri. Bisa guyup. Ya, kemudian yang ketiga, kita bisa memberi manfaat kepada masyarakat-masyarakat dengan membuka lowongan pekerjaan yang baru. Ya, karena semakin berkembangnya kita, semakin berkembangnya Simply Homey nanti ke depan, otomatis kita membutuhkan banyak sumber daya yang itu nanti bisa memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Seperti itu. Oke, itu dari Mas Denny. Kalau dari Mbak Ai? Ya, tentunya hampir sama dengan Mas Denny. Mungkin dari saya sendiri, harapan saya untuk Simply Homey sendiri bisa lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitas ya. Jadi tamu yang sudah datang pasti nanti balik lagi ke Simply Homey seperti itu. Kemudian juga semakin banyak titik-titik lokasi lagi sehingga makin memberikan alternatif lokasi bagi masyarakat sesuai dengan lokasi yang dituju seperti itu. Tentunya yang jelas kita harapan kita supaya Simply Homey bermanfaat bagi semuanya. Seperti itu Mbak. Oke, baiklah. Jadi untuk Anda pemirsa, silahkan juga ketika ingin bergabung bisa langsung datang ke kantor Simply Homey. Bisa disebutkan Mbak Ai untuk alamat lengkapnya dan juga nomor teleponnya. Untuk alamat kantor pusatnya kita ada di Jalan Palagan Tentara Pelajar nomor 21D. Kalau untuk nomor telepon reservasi bisa di 081-228-607080. Untuk misalkan websitenya itu lengkap, di situ ada rate, ada alamat-alamat, ada fasilitas ataupun syarat untuk menjadi franchise itu di www.simplyhomey.com. Seperti itu Mbak. Oke, jadi tadi untuk Anda pemirsa Jaya TV sudah dijelaskan secara lengkap. Silakan untuk Anda yang tertarik bergabung atau juga yang tertarik untuk menempati guest house-nya ya, silakan saja bergabung dan juga bertanyakan langsung bagaimana dengan harganya gitu ya. Kemudian kemudahan-kemudahannya seperti apa. Karena sudah dibahas di sini, tapi kalau
ingin bertanya Iya. langsung gitu kan, Bisa. itu silakan saja. Dan Iya. saya ucapkan juga terima kasih sekali untuk Mas Denny dan Iya, juga Mbak Ai yang sudah bergabung dengan Teras Jogja untuk hari ini. Sukses terus untuk Simply Hobi Amin. tentunya gitu kan. Sudah ada di Jogja, di Bandung, kembangkan lagi ya. Betul sekali. Terima kasih sudah bergabung Iya. untuk hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa Jawa TV sudah bergabung dengan Teras Jogja terkini akrab dan santun. Saya Andita Rizkia mewakili kru yang bertugas, mohon undur diri, dan terakhir kita masih punya persembahan dari Gapura Band. Kalau gitu saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum, selamat sore dan salam.